Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang sifat-sifat yang dapat membinasakan seorang hamba. Bagi kita yang sedang menuntut ilmu dan kita yang lagi berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berhati-hatilah daripada tiga sifat hati ini. Karena ketiga sifat hati inilah yang dapat menimbulkan kebinasaan dan merupakan pokok daripada timbulnya sifat-sifat buruk lainnya yang terpendam di dalam hati kita manusia. Tiga sifat itu adalah dengki, ria, dan kesombongan. Oleh karena itu, berusahalah dalam membersihkan hati darinya. Jika seseorang sanggup membersihkannya, maka ia pun akan mengetahui cara menghindari dan menghilangkan sifat-sifat buruk lainnya yang terpendam di dalam hati. Bila mana seseorang hamba tidak sanggup membersihkan tiga sifat ini, maka ia lebih tidak sanggup lagi membersihkan hati daripada sifat-sifat buruk lainnya. Janganlah kita sering menyangka, wahai saudaraku, bahwa diri kita akan selamat daripada dosa dengan niat yang baik dalam menuntut ilmu dan beribadah misalnya, apabila di dalam hati kita masih terdapat sifat dengki, ria, dan kesombongan. Hati itu adalah wadah. Bila ia dipenuhi dengan kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji, maka akan tampak cahayanya pada anggota badan seseorang. Begitu juga sebaliknya, apabila ia dipenuhi dengan kebatilan dan sifat-sifat yang tercela, maka akan tampak juga kegelapan pada anggota badan seorang hamba. Sebahagian daripada tiga sifat yang dapat mencelakakan tadi, yaitu hasud, dengki, iri hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun lam taslam minha hadhil ummah, al-hasadu wad-dhannu wat-tiyarah. Ala unabbi'ukum bil makhraja minha? Qalu anbi'na. Qala idza dhananta fala tuhaqqiq, wa idza hasadta fala tabgh, wa idza tatayyarta fa amdi mutawakkilan 'ala Allah." Tiga perkara yang umat ini tidak akan selamat darinya, yaitu iri hati atau dengki, berprasangka buruk, dan berfirasat buruk. Rasul bertanya kepada sahabat, "Maukah kuberitahukan kepada kalian jalan keluarnya?" Para sahabat ketika itu menjawab, "Beritahu kami ya Rasulullah." Maka Rasul bersabda, "Apabila engkau menyangka, jangan pastikan sangkaanmu. Jika engkau iri, jangan berbuat zalim. Dan apabila berfirasat buruk, maka lewatilah seraya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Adapun hasud, dengki, ia adalah cabang daripada kekikiran, dendam, dan amarah. Artinya, ketika seseorang memunculkan sifat hasud, iri hati, maka sifat kikir, dendam, dan amarah akan ikut keluar besertanya. Hasud
ialah orang yang merasa berat dan tidak senang ketika Allah memberikan nikmatnya kepada orang lain. Baik itu berupa harta, ilmu, jabatan, atau kecintaan orang banyak kepada seseorang. Hasud itu terbagi kepada 4 bagian. Pertama, orang yang menginginkan lenyapnya kenikmatan yang ada pada orang lain, meskipun dengan keinginan itu ia tidak mendapatkan sedikit pun kenikmatan itu sendiri. Keinginan ini adalah puncak kekejian adanya. Yang kedua, seseorang yang berkeinginan kenikmatan itu berada pada dirinya, seperti menyukai sebuah rumah yang dimiliki oleh orang lain misalnya. Ia berkeinginan dengan rumah itu, namun ia tidak berkeinginan kenikmatan itu hilang dari pemiliknya. Maka keinginan ini tidaklah tercela adanya. Yang ketiga, orang yang berkeinginan memiliki nikmat yang ada pada orang lain, mobil misalnya. Kemudian bila ia tidak mendapatkannya, maka ia berharap agar nikmat atau mobil pada orang lain itu lenyap, supaya tidak nampak perbedaan antara dia dengan orang yang memiliki itu. Ini sangat amat tercela. Yang keempat, seseorang yang menginginkan kenikmatan itu bagi dirinya, jika ia tidak memperolehnya, maka ia tidak berkeinginan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Keinginan ini dianjurkan apabila menyangkut dengan agama. Irinya seseorang terhadap kepintaran orang lain dalam memahami agama misalnya, dan dengan keinginan ini akan membuat ia lebih giat lagi dalam belajar agar ia mencapai apa yang dimiliki oleh orang lain itu sendiri. Orang yang hasud itu akan terus tersiksa di dunia ini. Kesusahan dan kebingungan akan selalu menyelimuti hati dan pikirannya, karena di dunia ini tidak akan pernah kosong dari banyaknya orang-orang atau teman-teman yang sebaya dengannya yang diberikan oleh Allah kenikmatan berupa ilmu, harta, jabatan yang itu sendiri tidak ada pada dirinya. Saudara-saudaraku, sampai kapan orang iri dapat bertahan dengan keadaan seperti ini? Akankah kita membiarkan kebingungan dan kesusahan ini melekat pada diri sampai akhir hayat kita meninggalkan dunia yang fana ini? Ingatlah bahwa sifat hasud dapat mencelakakan dirimu, bahkan lebih daripada itu, ia juga dapat menghancurkan amal ibadahmu. Nabi SAW bersabda, "Al-hasadu ya'kulul hasanah kama ya'kulun narul hatab." Kedengkian itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada sifat ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, yang insya Allah pada video selanjutnya kita akan menerangkan tentang riya dan sombong. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.